Hello everyone, good morning. Today I will read a story. This is about Lake Toba. So let's go to read this. The legend of Lake Toba and the golden fish. Long ago, in a fertile valley in North Sumatra, lived a young farmer named Toba. He lived a simple but honest life. One day, while fishing in the river, he caught a beautiful golden fish. As he was about to take it home, the fish suddenly transformed into a beautiful woman. The woman revealed that she was a princess who had been cursed into the form of a fish. Because of Toba's kindness, she agreed to become his wife on one condition. Toba must never mention her past as a fish. Toba agreed, and they lived happily. Soon, they had a son named Samosir, a boy with a big appetite and endless energy. One day, Samosir was asked to bring lunch to his father, working in the fields. But he ate all the food on the way. When Toba discovered this, he became furious and, in his anger, shouted, "You fish child!" kata ayah Samosir. The moment he said that, the sky turned dark. The sky turned dark. Langit menjadi gelap. Thunder roar, thunder roar. Suara petir bergemuruh. Toba's wife, heartbroken because he had broken the promise, took Samosir to hike. Jadi ngomong Samosir jadi gitu ya. To hike here. If you ran, feel endlessly, and water flowed the valley. The entire area was submerged, and the floodwater from Lake Toba. The hill where Samosir stood became Samosir Island, right in the center of the lake. Nah, jadi itu adalah cerita tentang asal-usulnya Danau Toba. Nah, jadi dulu itu ada seorang pemuda, dia itu mancing terus dapetin ikan emas. Ikan emas ini ternyata ada jelmaan dari manusia. Ya, jelmaan dari seorang cewek cantik gitu ya. Dia kan bawa ikannya itu ke rumah. Tadinya dia mau masak, tapi ternyata hilang. Nah, dia tuh sempat bingung ini hilang kemana gitu ya ikannya. Ternyata pas dia lihat, kok di rumahnya ada perempuan cantik gitu kan. Nah, setelah lama kemudian ya namanya itu perempuan ya akhirnya Toba ini ya udahlah dia berpikir untuk ya udahlah saya nikahin aja gitu kan. Dia dipersunting lah akhirnya ikan emas ini gitu ya perempuan ini. Nah, dia bilang ada satu janji yang harus kamu tepati. Kamu tidak boleh bilang kalau saya adalah seekor ikan dulunya. Jadi janji dia itu dia nggak boleh bilang ke siapapun. Pokoknya setelah menikah udah, pokoknya kamu harus selalu ingat saya ini seorang perempuan dan jangan pernah membahas kalau saya itu adalah dulunya seekor ikan. Akhirnya mereka berbahagia dan akhirnya melahirkan anak laki-laki nih istrinya. Sering berjalannya waktu, anak ini akhirnya melakukan hal-hal yang mungkin bikin orang tuanya kesal. Sebetulnya itu wajar sebagai anak kecil. Kita hanya butuh untuk menasihati saja. Tapi dalam cerita ini ayah Toba tuh marah banget gitu ya. Sama ayah Samosir ini marah banget gitu ya sama anaknya, sama Samosir. Karena marah, dia ngomong gitu kan. Marahnya kenapa? Karena itu dia kan dibawain makan, tapi makannya makan untuk Toba, tapi makanan itu dimakan sama Samosir. Nah, ayahnya marah banget sampai pas lagi marah dia kelepasan. Jadi di sini tuh konteksnya kelepasan ya dia ngomong. Dasar anak ikan gitu. Nah, Samosir menangis dia pulang ke rumah bilang kalau ayahnya tuh marah. Terus Samosir bilang, "Ibu, tadi ayah bilang kalau aku ini anak ikan." Disitulah akhirnya istrinya itu sedih, dia merasa sangat kecewa kenapa ayahnya nggak menepati janji. Dari situ akhirnya yang namanya alam tuh marah, petir bergemuruh, turunlah hujan deras, dan akhirnya di situ ibu dari Samosir kembali ke habitat asalnya menjadi ikan, dan akhirnya ayah Toba kehilangan segalanya. Pokoknya semuanya itu rata akhirnya menjadi Danau Toba. Nah, kisah yang bisa dipetik dari sini adalah
Apa yang pertama? Yang pertama jangan sampai nggak menepati janji, jangan melanggar janji. Dan yang kedua itu kita kalau marah itu banyak istighfar, banyak lebih menenangkan diri supaya kita tidak melakukan hal yang akan membuat kita menyesal. Gitu ceritanya. Semoga cerita dari Lektoba ini bisa kamu pelajarin juga di rumah. Cari aja di mana aja ceritanya bisa kamu cari. Thank you for watching.